Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisca Kamila dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Kali ini, kita akan belajar mengenai perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Apa yang dimaksud dengan iptek? Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Iptek merupakan bentuk kemajuan peradaban manusia. Melalui akal dan pikiran yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa, manusia menciptakan berbagai teknologi untuk menunjang kehidupannya. Lalu, bidang apa saja yang terkait dalam perkembangan iptek? Yang pertama, teknologi luar angkasa. Yang kedua, teknologi persenjataan. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang keempat, teknologi transportasi. Berikut merupakan contoh perkembangan teknologi luar angkasa. Yang pertama ada roket, yang kedua ada teleskop, yang ketiga ada manusia astronot, dan yang keempat peluncuran satelit Palapa A1. Lalu, bagaimana perkembangan teknologi luar angkasa? Perkembangan teknologi luar angkasa juga membawa dampak bagi Indonesia. Pada 9 Juli 1976, diluncurkan satelit Palapa A1 yang berguna untuk mengatur sistem komunikasi satelit domestik atau yang disingkat dengan SKSD. SKSD bermanfaat untuk mempermudah komunikasi antar daerah dan antar negara, menyambungkan komunikasi telepon, televisi, radio, dan faksimili, serta menghubungkan jaringan internet. Bagaimana dampak perkembangan teknologi luar angkasa? Adapun dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi luar angkasa, yang pertama yaitu dampak positifnya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi satelit merupakan perkembangan teknologi luar angkasa yang membawa kemajuan bagi teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan satelit pada era modern telah mengevolusi teknologi komunikasi dengan kabel yang menjadi teknologi satelit. Melalui teknologi satelit, komunikasi antar pulau, bahkan benua semakin mudah dilakukan. Yang kedua yaitu kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi luar angkasa mempengaruhi perkembangan penelitian tentang planet-planet. Pada periode 1930 hingga 2006, para ahli astronomi menyepakati 9 planet dalam sistem tata surya. Akan tetapi, dalam perkembangannya muncul berbagai penemuan planet baru yang juga masuk sistem tata surya. Yang ketiga yaitu kemajuan teknologi penginderaan jauh. Teknologi penginderaan jauh berkembang sangat pesat karena citra gambar yang dihasilkan memiliki tingkat keakuratan tinggi dan jangkauan pencitraan gambar semakin luas. Berkembangnya teknologi penginderaan jauh juga berdampak pada munculnya sistem teknologi yaitu GPS. Selanjutnya, dampak negatif dari perkembangan teknologi luar angkasa yaitu dampak negatif dari kemajuan teknologi luar angkasa dikarenakan banyak satelit yang diluncurkan ke luar angkasa menimbulkan sampah luar angkasa. Sampah luar angkasa adalah benda buatan manusia yang sudah tidak berfungsi dan berada di orbit sekitar bumi. Hingga keberadaan sampah luar angkasa ini tidak hanya mengganggu aktivitas astronot di luar angkasa, tetapi juga kehidupan di permukaan bumi. Bagaimana perkembangan teknologi persenjataan? Pada era Perang Dingin, teknologi persenjataan mengalami perkembangan yang begitu pesat. Pada saat memasuki Perang Dunia I dan II, setiap negara berupaya untuk menciptakan persenjataan yang lebih maju dan canggih. Hal ini dikarenakan bertujuan untuk meraih kemenangan dalam setiap pertempuran.
Teknologi persenjataan pada masa Perang Dunia. Yang pertama yaitu tank. Tank pertama kali digunakan oleh militer Inggris pada 6 September 1915. Tank pertama kali digunakan dalam peperangan ketika Kapten H.W. Mortimer dalam pertempuran Somme pada 15 September 1916. Yang kedua yaitu pesawat perang bom. Keberadaan pesawat perang bom dalam Perang Dunia sangat menentukan kemenangan sebuah negara dalam Perang Dunia Kedua. Hampir semua jenis pesawat perang bom dapat memporak-porandakan setiap target dengan ganas dan melontarkan bom tepat sasaran. Yang ketiga yaitu kapal selam. Pada masa Perang Dunia I, negara yang menggunakan kapal sebagai penopang kelancaran perang adalah Jerman, Amerika Serikat, dan Rusia. Yang keempat yaitu kapal perusak. Kapal perusak mempunyai fungsi melindungi armada kapal perang yang berukuran besar. Pada masa Perang Dunia I, kapal perusak dilengkapi senjata untuk menangkal serangan kapal selam. Persenjataan pada masa Perang Dingin. Perang Dingin menjadi periode penting dalam perkembangan teknologi persenjataan. Pada Agustus 1949, Uni Soviet berhasil melakukan uji coba bom atom yang pertama. Selanjutnya, pada 1952, Amerika Serikat merancang Manhattan Project yang bertujuan untuk mengembangkan jenis bom hidrogen. Bom hidrogen memiliki kekuatan lebih dahsyat daripada bom atom. Lalu, setahun kemudian, Uni Soviet juga mengembangkan jenis bom hidrogen. Selanjutnya, teknologi persenjataan pada masa modern, yaitu robot Mars. Teknologi persenjataan menggunakan robot dikembangkan pada masa modern, diciptakan untuk membantu pasukan yang bertugas di lapangan. Yang kedua, yaitu pesawat siluman. Pesawat siluman dikembangkan oleh Jerman dan Amerika Serikat berdasarkan model pesawat tempur. Pesawat ini memiliki teknologi yang canggih, yang dapat menyamakan bayangan pesawat. Lalu, bagaimana dampak perkembangan teknologi persenjataan? Dampak positif dari perkembangan teknologi persenjataan yang pertama meningkatkan keamanan. Kemajuan teknologi persenjataan di suatu negara dapat meningkatkan keamanan nasional. Kemajuan teknologi persenjataan dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal seperti mengawasi daerah perbatasan, mendeteksi ancaman teror, dan meringkus pelaku-pelaku teror. Yang kedua yaitu memperkecil resiko korban jiwa. Teknologi persenjataan tidak hanya dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas senjata, akan tetapi sebagai keamanan pengguna senjata tersebut. Seperti diciptakan rompi anti peluru. Nah, teknologi rompi anti peluru itu dikembangkan untuk meningkatkan keberhasilan pasukan saat bertugas sekaligus memperkecil resiko korban jiwa. Adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi persenjataan yang pertama, pencemaran lingkungan. Perkembangan teknologi persenjataan diikuti dengan kemunculan industri persenjataan. Kemunculan industri ini akan menghasilkan limbah persenjataan. Limbah tersebut berupa bahan kimia dan komponen-komponen yang tidak terpakai. Yang kedua yaitu muncul aksi teror dan invasi ke negara lain. Pada era modern, aksi teror dilakukan terhadap negara yang belum memiliki persenjataan modern. Aksi teror tersebut berujung pada pendudukan atau invasi terhadap negara lain. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi? Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi dalam berkomunikasi. Perkembangan teknologi informasi seperti internet, radio, dan televisi. Lalu, perkembangan teknologi komunikasi pada era globalisasi ditandai dengan penemuan-penemuan alat seperti telegraf, pesawat telepon, surat elektronik, dan media sosial. Bagaimana dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi? Dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan. Karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, belajar dapat dilakukan dengan mengakses informasi dalam media internet seperti e-book, jurnal, dan artikel ilmiah yang dipublikasikan di internet. Adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan kegiatan belajar mengajar melalui diskusi di media sosial. Selanjutnya yang kedua yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat. Masyarakat yang berwawasan luas diharapkan mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi. Yang ketiga yaitu munculnya profesi atau lapangan pekerjaan baru.
Saat ini, banyak pedagang memanfaatkan situs belanja online dan media sosial untuk menawarkan produknya. Oleh karena itu, muncul profesi baru seperti social media specialist. Seseorang yang menekuni profesi tersebut memanfaatkan media sosial untuk keperluan bisnisnya. Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pertama mempengaruhi pola pikir. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempengaruhi pola pikir manusia. Oleh karena itu, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua yaitu kecenderungan antisosial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kecenderungan munculnya perilaku antisosial. Kondisi tersebut dibuktikan dengan masyarakat untuk lebih sering berinteraksi dengan perangkat elektroniknya. Materi selanjutnya, bagaimana perkembangan teknologi transportasi? Perkembangan transportasi akan memudahkan suatu kegiatan manusia. Perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia terhadap transportasi yang nyaman, cepat, dan aman telah mendorong munculnya inovasi-inovasi baru di bidang transportasi. Berikut merupakan contoh dari perkembangan teknologi transportasi. Yang pertama, transportasi air. Perkembangan transportasi air berkaitan erat dengan perkembangan teknologi kapal dan perahu. Transportasi air pertama kali dikembangkan oleh bangsa Mesir. Pada saat itu, bangsa Mesir mengembangkan transportasi air sebagai sarana perdagangan menuju semenanjung Arab. Transportasi air yang pertama kali digunakan berjenis kapal terbuat dari bahan kayu cendana. Kedua, yaitu transportasi darat. Sarana prasarana kereta api terus berkembang memasuki abad 20 hingga 21. Pada periode ini, para ahli mengembangkan teknologi kereta api super cepat, monorel, kereta api levitasi magnetik, dan kereta api pengangkut barang. Yang ketiga, yaitu transportasi udara. Transportasi udara pertama kali dikembangkan pada tahun 1783 berupa balon udara. Balon udara ini menggunakan bahan bakar berupa gas helium. Pada abad ke-20, transportasi udara semakin maju. Perkembangan pesawat terbang tidak terlepas dari dunia militer dan peperangan. Bagaimana dampak dari perkembangan teknologi transportasi? Dampak positif dari perkembangan teknologi transportasi yang pertama meningkatkan mobilitas manusia. Adanya kemajuan dalam teknologi transportasi membuat jarak menjadi bukan halangan pada saat seseorang ingin berpergian ke suatu tempat. Perkembangan alat transportasi yang semakin canggih diikuti dengan semakin singkat waktu yang ditempuh dalam perjalanan. Yang kedua, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi transportasi mampu membuka lapangan pekerjaan, seperti munculnya profesi seperti kru kapal pesiar, masinis, pilot, dan pramugari, dan juga membuka lapangan pekerjaan baru seiring kemajuan teknologi transportasi. Dampak negatif dari perkembangan teknologi transportasi yang pertama, masalah kemacetan di kota-kota besar. Setiap pabrik berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi kendaraan dengan tujuan untuk menunjang aktivitas manusia. Namun, kondisi tersebut akan membawa dampak berupa meningkatnya jumlah pengguna kendaraan di jalan raya. Peningkatan jumlah kendaraan tentu akan berdampak pada meningkatnya kemacetan. Yang kedua yaitu meningkatnya angka kecelakaan. Kecelakaan sering terjadi karena kurangnya pemeliharaan kendaraan atau sarana transportasi. Sebagian besar kecelakaan transportasi di Indonesia terjadi karena kurangnya pemeliharaan terhadap sarana transportasi umum seperti bus dan pesawat terbang. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.